Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. My Honorable to Rector Universitas Abulia Tama, R. Agung F. Hadi, my Honorable to Vice Rector and all staff, my Honorable to my colleagues at Universitas Abulia Tama, my Honorable to the speaker from University Kuala Lumpur and BRI Institute, welcome to our university, Universitas Abulia Tama, Rumah Ilmu dan Budaya. I would like to say thank you to committee for inviting me in this webinar. And then I would like to say happy anniversary for my beloved university. It will be the best private university in Aceh and in Indonesia in the future. So let's make this occasion as a starting point to develop our research. We will be better known nationally and internationally by our research. So I will share my slide. So welcome to our research center, GeoNano, Geopolymer, and Nanomaterial. Pusat riset ini saya dirikan bersama dengan Ibu Lia Handayani dari Fakultas Perikanan Universitas Abulia Tama karena kita memiliki visi yang sama, yaitu mengembangkan material for the next polymer. So we hope that GeoNano can be a pioneer for research development at the Faculty of Engineering and inspire the establishment of other research center at this university. Next. So the title of our day's discussion today is Incorporation of Nanomaterial in Cement, Geopolymer-based Re-engineering Material. Next. So I will divide my talk into 7 sections. For the first one, I will show you why we have to use geopolymer, and then I will overview about geopolymer and nanomaterial and how to produce this material. And I will show you the characterization of geopolymer and nanomaterial, and I will show you the durability of the geopolymer. Next. So our hashtag today is concrete without cement, ya, beton tanpa semen. So why we have to use geopolymer? Kita ketahui bahwa industri konstruksi sekarang itu menggunakan semen Portland, ya. Jadi kalau yang namanya semen Padang, semen Andalas dan sebagainya itu kita sebut original Portland cement, ya, atau OPC. Nah, ternyata produksi OPC itu menyumbangkan CO2 yang menyebabkan dunia konstruksi berperan dalam terjadinya emisi di bumi kita. Nah, kita juga tidak bisa menampilkan bahwa Portland cement ini harus digunakan. Kita butuh peningkatan ekonomi, kita butuh membangun infrastruktur. Nah, karena semen ini tidak ramah lingkungan, maka oleh beberapa peneliti sudah mencari bahan lain yang bisa menggantikan semen dan memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda dengan semen, bahkan bisa lebih daripada semen. So approximately 7% of global carbon dioxide emission reported due to the cement production. The manufacture of each ton of cement produce about 650 to 920 kilogram of carbon dioxide. So inilah pentingnya semen itu kita ganti dengan bahan lain yang lebih ramah lingkungan. Oke, next. Ibu Verlia, baik, saya akan overview sedikit apa itu geopolymer, ya. Karena waktunya sangat terbatas, mungkin buat mahasiswa teknik mesin maupun teknik sipil, nanti saya akan menyediakan waktu yang lebih untuk saya jelaskan tentang geopolymer ini. Nah, geopolymer ini dia punya syarat, materialnya itu dia harus kaya silika dan aluminat, ya. Di alam itu sudah banyak tersedia material yang kaya akan silika dan aluminat. Contohnya adalah kaolin dan feldspar. Tetapi ini sifatnya harus ditambang. Kita akan lebih baik jika menggunakan industrial waste, misalnya seperti fly ash. Ini merupakan limbah dari PLTU yang saat ini ada di Aceh, PLTU Nagan Raya. Kita bisa manfaatkan karena dia kaya akan silika dan aluminat. Jadi tadi saya jelaskan bahwa syaratnya itu harus kaya silika dan aluminat. Jika tidak memiliki kedua komponen ini, maka dia tidak bisa kita jadikan pengganti semen. Kemudian syarat lain apa? Syarat lain adalah amorph structure. Dia harus mudah larut dengan larutan alkalin, ya. Jadi larutan alkalin nanti akan mengeluarkan silika yang ada di dalam fly ash
kemudian dia akan membentuk gel dan akhirnya akan membentuk rantai geopolimer. Semakin panjang rantai geopolimer, maka beton akan semakin kuat. Oke, next Bu Fer. Oke, next slide. Saya akan overview apa itu nanomaterial. Ya, nanomaterial ini material yang ukurannya sangat kecil, dia di bawah 100 nanometer. Karena ukurannya sangat kecil, kita bisa melihat dengan skala dengan SEM ya, dengan penglihatan dengan SEM kita bisa melihat bagaimana bentuk-bentuknya. Nah, nanopartikel ini dia jadi teknologi nano itu dia memodifikasi material menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga sifat material yang kita inginkan itu muncul. Apakah dia karena dia ukurannya nano, maka sifat partikelnya adalah kita menginginkan particle packing. Dia bisa mengisi pori-pori sehingga material kita menjadi lebih kuat. Kemudian sifatnya apa? Karena dia semakin rapat, maka hidrofiliknya yang kita harapkan. Dia menjadi material yang tahan akan air. Nah, ini tampilan dari beberapa material. Kemudian ada satu material yang sudah kami hasilkan di pusat riset kami, GeoNano, yaitu selulose nanokristal dari TIPA. Jadi ukurannya memang sangat kecil. Oke, next. Kenapa nanomaterial ini penting di dalam sipil ya? Kalau material yang kita kenal sekarang itu namanya conventional concrete. Jadi kita masih menggunakan coarse agregat, kemudian masih menggunakan pasir. Itu disebut conventional concrete. Kemudian di atasnya ada high performance concrete. Peneliti sudah mulai menggunakan silika foam dan material-material sintesis lainnya untuk meningkatkan kekuatan beton. Nah, sekarang teknologi yang berkembang di dalam beton adalah nano-engineered concrete, di mana kita lihat di sini ada A dan BA, itu adalah nanosilika dan precipitated silica. Precipitated silica, silika yang dibuat dengan proses kimia, dia lebih murni, kemudian ada selulose nanomaterial. Nah, selulose ini menjadi penting di dalam mewujudkan material dengan kekuatan di atas high performance concrete. Oke, next. Next, Bu Fer. Bagaimana selulosa itu dibentuk ya, jika ada tanaman, batang, daun, semuanya dia terdiri dari banyak fiber lumen. Kemudian ada microfibril dan mikrofibril. Nah, di mikrofibril inilah terdapat selulosa. Nah, bagian terpenting dari selulosa ini adalah hidroksil bondnya, ikatan-ikatan hidroksil ini yang akan mengikat pada geopolimer. Oke, next. Ini nanosilika kita bisa dapatkan di alam dari limbah, bisa limbah pertanian, bisa dari restro, ya, jerami, bisa dari sekam padi. Kemudian selulose kita bisa dapatkan dan tersedia banyak di alam, bisa dari tanaman-tanaman batang, daun, dan sebagainya. Oke, next. Kenapa kita perlu menggunakan nanomaterial pada geopolimer semen? Karena nanomaterial ini dia bisa meningkatkan sifat mekanis karena dia meningkatkan gel dari geopolimer itu, yaitu kalsium silikat hidrat dan natrium aluminat silikat hidrat. Kemudian material nano ini dia dapat mengisi pori karena sifat particle packingnya tadi. Kemudian luas permukaannya berpengaruh signifikan terhadap pengisian pori. Luas permukaan maksudnya adalah bidang kontaknya dengan material lain itu akan lebih banyak. Oke, next. Nah, kenapa kita menggunakan selulosa? Ya, karena ternyata dengan menggunakan selulosa, ini adalah riset yang saya ambil terkait dengan semen Portland, ya, bukan geopolimer. Ternyata pada semen itu ada bagian yang terhidrasi dan tidak terhidrasi. Jika kita menggunakan selulosa, maka akan semakin banyak semen yang terhidrasi dan semen itu menjadi lebih kuat. Oke, next. Nah, ini yang saya sebut tadi hidroksil bond, ya, ikatan hidroksil. Yang sebelah kanan dan sebelah kiri itu adalah ikatan geopolimer. Geopolimer akan dapat mengikat material lain melalui hidroksil bond. Oke, next. Nah, ini bagaimana cara kita membuat geopolimer. Yang pertama sekali harus kita lakukan adalah kita harus membuat NaOH sesuai dengan molaritasnya. Jadi NaOH in solution, ya. Jadi NaOH ini kita larutkan di dalam air sesuai dengan molaritas yang kita inginkan. Kemudian kita campur dengan water glass atau disebut Na2SiO3, ya. Water glass ini dia bisa terbuat di pabrik, ya, tersedia di pabrik, atau kita bisa membuat sendiri. Dan kami di GeoNano sudah membuat Na2SiO3 ini dari limbah pertanian. Kemudian setelah kita campur, kita diamkan selama 24 jam, maka jadilah dia larutan alkalin.
Nah, larutan alkalin ini kemudian kita siapkan lagi material semennya, fly ash, baik kita modifikasi dengan nanosilika atau selulose, kemudian kita larutkan di dalam larutan alkalin, kita mixing. Disinilah terjadi proses reaksi kimianya. Nah, dia berbeda dengan semen. Kalau semen kita campur air mengeras, ya, tapi geopolimer tidak begitu. Disinilah penting teknikalnya, kita harus bisa menghasilkan reaksi kimia yang saya sebut di awal tadi, silika aluminat tadi, sehingga geopolimernya bisa menjadi keras. Oke, next, Bu Fer. Nah, ini kemudian bagaimana membuat selulose nanokristal tadi. Dia bisa melalui proses alkalisasi, bleaching, hidrolisasi asam, sehingga kita bisa menghasilkan selulose nanokristal. Jadi sesuatu yang bisa kita hasilkan, bisa kita produksi di dalam skala lab, maka tidak menutup kemungkinan bahwa pada skala industri juga bisa dilakukan. Oke, next, Bu Fer. Nah, ini beberapa karakterisasi yang dilakukan. Itu ada yang namanya FTIR ya, for transport infrared. Di sini kita bisa mengetahui apakah bagaimana gugus-gugus fungsi dari material kita. Apakah sudah hilang hemiselulosanya, apakah sudah hilang ligninnya dari proses yang saya jelaskan di atas tadi. Oke, next, Bu Fer. Nah, ini X-ray powder diffraction-nya dari analisis ini kita bisa mengetahui berapa tingkat kristalinitas dari material kita. Karena di awal tadi saya jelaskan ya, kalau silika itu dia harus amorf. Kita ingin jadikan sebagai material geopolimer. Nah, lawan daripada amorf itu adalah kristalin. Nah, kita bisa mengetahui dia sifatnya seperti apa melalui XRD ini. Kemudian dari XRD ini kita juga bisa mengetahui material-material lain yang muncul. Oke, next. Nah, ini adalah scanning elektron mikroskop yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kita bisa melihat, misalnya ini yang di awal itu adalah raw materialnya, kemudian kita proses alkalisasi tadi, itu terlihat ada bagian-bagian hemiselulosa yang sudah mulai terkikis dari proses alkalisasi. Kemudian ada proses bleaching, dia sudah mulai menghilangkan hemiselulosa dan lignin, permukaan sudah nampak tidak ada bekas-bekas seperti terkoyak atau hilang, bagian-bagiannya berarti sudah hilang. Kemudian ada hidrolisasi. Hidrolisasi itu dia memecahkan serat tadi menjadi lebih kecil, menjadi ukuran nano. Nah, untuk melihat bagaimana morfologi lebih jelas, kami menggunakan TEM, di mana diameter daripada material kami itu sudah nano. Jadi di dalam sipil itu yang dilihat adalah rasionya ya, diameter per panjangnya. Jadi material ini sudah bisa kita gunakan untuk memodifikasi geopolimer. Oke, next. Oke, next. Nah, ini mechanical properties yang kami lakukan pada geopolimer, di mana compressive strength atau kuat tekannya itu sudah mencapai di atas 28 MPa. Jadi untuk beton struktural itu di atas 2 MPa, di atas 20 ya, di atas 20 MPa dia sudah struktural. Kemudian kita coba melihat American Concrete, kita melihat produk dari GeoNano itu sudah sampai di mana. Ternyata kita sudah berhasil membuat geopolimer yang memiliki kekuatan untuk struktural. Ya, oke, next, Bu Fel. Nah, ini SEM daripada geopolimer tadi ya. Jadi bagaimana kita ingin melihat apakah muncul gel polimer tadi. Kita gunakan energi dispersif X-ray spektroskopi ya, EDS. Kita lihat ada nggak material gel kalsium silikat hidrat itu. Kemudian bagaimana morfologi daripada pasta semen kita. Ternyata memang cracking itu masih muncul ya. Cracking masih muncul. Nah, cracking ini nanti akan untuk tahap ke depan akan kami coba atasi dengan menambahkan material-material lain. Kekurangan dari riset kami akan kami lanjutkan ke depannya. Oke, next. Nah, ini daya tahan dari geopolimer ini saya ambil dari beberapa literatur karena kami belum mengujinya di GeoNano. Ternyata bahwa geopolimer ini dia lebih stabil pada lingkungan yang agresif ya dibandingkan dengan
material-material lain. Oke, next. Ini saya ambil dari beberapa literatur yang menerapkan aplikasi geopolimer, artinya full geopolimer itu adalah di Breakwater, Port Kembla, Australia, bahwa ternyata memang aplikatif geopolimer ini jika diterapkan baik pada lingkungan yang biasa saja atau lingkungan yang sifatnya agresif. Oke, next. Ini collaboration riset yang sudah kami lakukan dengan University Malaysia Perlis. Kita sudah mensintesis natrium silikat atau water glass untuk aktivator dari geopolimer. Ini 100% kita lakukan di Indonesia. Kemudian analisisnya kita dibantu oleh Profesor Mustafa Al-Bakri Abdullah. Beliau adalah ahli geopolimer dari Malaysia. Kemudian kami juga dibantu Profesor Sri Aprilia dari Unsia. Collaboration riset kami ini sebenarnya dengan Unsia, kita dibiayai oleh hibahnya Ristek. Ya. Oke, next. Oke, untuk riset plan ke depan kita akan melanjutkan kerjasama dengan University Malaysia Perlis. Kita akan membuat selulose nanokristal dari rice straw. Ini 100% sudah kita selesaikan di Indonesia. Untuk mechanical properties-nya nanti akan kita uji di University Malaysia Perlis di bawah pengawasan dari Prof. Mustafa. Kemudian juga untuk kita mencoba material lain yaitu carbon nanotube. Ini sudah materialnya sudah ada di laboratorium kita dan sedang kita analisis untuk nanti mekanikalnya juga akan kita uji di University Malaysia Perlis. Untuk selanjutnya bukan tidak mungkin Fakultas Teknik juga mungkin akan bekerja sama dengan University Kuala Lumpur. Mungkin kita minta bantu Pak Agung untuk bisa membuat kerjasama supaya riset-riset kami di GeoNano lebih berkembang. Oke, next. My conclusion today, the modification of nanosilica and cellulose nanocrystal in geopolymer cement has a high potential in increasing property in their compressive and flexural strength. Okay, my take-home message today, geopolymer cement can produce easily, geopolymeric nanomaterial can perform well in sustainability application, geopolymer technology can be applied from material technology for various construction industries. Okay. Saya rasa itu saja. I hope this presentation has given us new insight on geopolymer technology and nanomaterial in industry. Okay, thank you very much from GeoNano, Geopolymer and Nanomaterial Research Center. Back to moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Cut. Waktu kita tipis sekali. Sekarang kita minta untuk Pak